terjun. Yang kalau pada tuh kaki sudah tidak boleh kita langkahkan, sehingga pada saat itu dia sudah tergolong dalam kumpulan yang diistilahkan oleh sebahagian, di mana dengan kumpulan-kumpulan manusia di dunia ini ada yang sembahyangnya saban hari 5 waktu dengan yang fardu dan tidak terhitung dengan sembahyang sunatnya. Ada juga di antara daripada mereka yang sembahyangnya hanya sekali seminggu. Nah, Jumat penuh ke Jumat sini. Jumat penuh tuan haji sampai belakang, atas tak lumayan. Kalau sampai ke belakang tu ada dalam 4.000, 5.000-an ada, lebih kurang 3.000-an nih, 3.000. Lumayan 3.000, masyaallah tabarakallah. Ada yang sembahyangnya sekali seminggu, hari Jumat saja. Ada yang sembahyangnya sekali setahun, hari Lebaran saja. Ada yang sembahyangnya sekali seumur hidup disembahyangkan. Macam tu. Jadi dengan yang disembahyangkan tadi itu baru sadar, betul, yang diceramahkan itu benar, yang dinasihatkan itu memang hakikat, yang disampaikan tadi itu rupa-rupanya itu adalah kebenaran mutlak yang harus kita terima. Jadi sebelum kita mengatakan betul, benar, iya memang seperti itu, setelah pada saat kita sudah tidak berluasa, cobalah dengan kita meyakininya dan mengamalkannya daripada sekarang. Seruan yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, rumah kita tajoman, alhamdulillah, masyaallah tabarakallah, dengan berbagai kemudahan yang kita miliki. Jangan sampai dengan kita tidak memenuhi seruan daripada Allah ketika kita dipanggil, yang kalau pada itu dengan kita disuruh dan dijemput oleh makhluk. Masyaallah tabarakallah, kemas, masyaallah tabarakallah, dengan sampinnya tak boleh sampin ketinggalan, karena kita akan menjadu kepada tuan atau menjadi tetamu kepada tuan sultan, juga kepada menteri besar. Ini jamuan makan, padahal kita tak dijemput khusus. Yang dijemput itu bukan kita hanya setakat asisten saja. La ilaha illallah. Kenapa dengan kita menempel, atau kenapa dengan kita merasa terpanggil? Jarang-jarang itu pun sudah suatu kehormatan. Padahal nama kita pun ditulis salah di situ, Tuan Haji. Jangan-jangan nama orang lain tetap datang juga. Kenapa? Sebab itu jamuan istimewa, jemputan istimewa daripada menteri besar, yang dengan kita dijemput untuk kita datang ke istana, untuk kita datang ke rumah menteri besar, acara makan bersama pada tahun baru 2013. Kan seperti jamuan di dataran pada beberapa waktu yang lalu, ramai, masyaallah tabarakallah. Jadi malaikat jadi pening, malaikat pikir, kata malaikat ini mana nih Pak Haji ini? Seketika yang bagi rezeki, yang bagi duit, yang bagi harta, bagi kesehatan, bagi petunjuk, bagi hidayah, dan yang memberikan segala-galanya dalam hidup, yang mengaturkan macam mana dengan organ-organnya boleh digunakan, yang mengaturkan macam mana dengan darahnya boleh mengalir, yang mengaturkan bagaimana dengan jantungnya boleh berdenyut, yang mengaturkan kehidupannya di dunia dan memberikan peluang segala-galanya kepadanya. Kenapa tidak dipatuhi? Kenapa tidak diperkenankan? Sedangkan dengan si pulang tadi itu hanya setakat jemput saja. Kita tak pernah, apakah orang tadi itu yang bagikan kita kesehatan? Apakah kalau pada waktu kita sakit, ya Allah ya Arhamar Rahimin, Tuhanku sembuhkan aku, Bapak Menteri, Gubernur, atau dengan yang dipertuan, atau juga dengan Menteri Besarnya, Menteri Besar, sembuhkan aku, bagikan aku hidayah. Tidak ada orang berdoa macam itu. Atau kalau yang ada yang berdoa macam itu, kita katakan itu syirik. Kita katakan itu sudah meretakkan atau melenyapkan atau menanggalkan iman daripada diri. Masya Allah tabarakallah. Jadi macam mana dengan kita? Tadi kami di live di TV Hijrah tentang keadilan. Macam mana kita sampai tidak adil? Boleh kan? Tidak adil. Makhluk jemput kita datang, Sang Pencipta jemput kita tidak datang. Jadi kalau Allah nak tanya pada kita, pertanyaannya sederhana saja. Macam mana itu boleh berlaku? Aku bagikan segala-galanya kepada kamu, sehingga tuh dengan apapun yang tinggi tidak kurang daripada 45 tingkat, atau dengan kesis yang tidak kurang daripada 84 tingkat, itu yang memberikan duitnya dari mana tuh? Dari petrol. Petrol daripada siapa?
bagikan petrol? Itu dari tanah-tanahnya siapa? Oh, itu dengan tenaga manusia. Tenaga manusia datangnya daripada siapa? Banyak di hospital-hospital yang sudah mati, kenapa tenaganya tidak boleh digunakan? Kenapa tidak boleh bergerak? Diam saja, sentuh-sentuh, bangun-bangun, ajak bersimbang, tak bercakap, suruh melihat, tetap juga, suruh mendengar pun juga tetap tidak perasan. Kenapa? Roh sudah diambil oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang menggerakkan dan juga mewujudkan segala-galanya. Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya, cobalah dengan kita bersikap bijak dengan diri pribadi kita masing-masing. Yang kalau pada saat kita disuruh Allah dalam kondisi, dalam keadaan seperti apa saja, kalau dengan para sahabat Nabi sampai kepada tahap yang kalau harus dipapah pun tetap saja mereka datang. Jadi seruan daripada masjid ini mic-nya nyaring enggak? Kalau pada azan dikumandangkan itu kedengaran enggak keluar? Atau nyatakan untuk kita di dalam saja? Hah? Nyaring, kedengaran. Kalau orang di kelap-kelap malam pas itu boleh dengar. Kenapa saya? Takkan karaoke bunyinya kedengaran lebih lantang daripada azan yang berkumandang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Itu yang pertama. Waktu azan sudah masuk? Azan masuk, kita azan dulu baru kita sambung. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Imamnya, Masya Allah, Tabarakallah, yang namanya manusia itu macam-macam problem, macam-macam gangguan, macam-macam masalah. Yang kadang-kadang kalau pada waktu kita di luar sembahyang, kita tidak teringat satu pun daripada problem kita. Tapi begitu kita takbir Allahu Akbar, semuanya masuk dalam kepala. Anakku, keretaku, bisnisku, urusanku, handsetku. Kata pengurus majlis, matikan handset. Siapa kira-kira yang masuk panggilan dalam handsetku? Kalau saya diselamkan kan kita boleh tahu, tapi kalau dimatikan macam tu, kita tak boleh tahu. Jangan-jangan ada yang SMS aku sekarang ini. Jangan-jangan ada panggilan penting, istri, anak beranak atau seperti apa misalnya. Itu datang semuanya dalam kepala. Pada waktu kita baru saya takbir, teringat segala-galanya. Rupa-rupanya itu sudah Nabi kita ceritakan kepada kita. Nabi kita bersabda, apabila azan dikumandangkan, syaitan akan lari, walahu dharak, kentut-kentut ya pada bulan. Maksudnya kata ulama, syaitan berkentut-kentut pada saat azan dikumandangkan supaya dia tidak jadi saksi nanti pada hari kiamat. Sebab dia tidak berkenan dengan azan yang berkumandang yang saat dikumandangkan pada waktu itu. Jadi yang masih juga dengan karaoke-nya, dengan dangdutnya, atau juga dengan lagu-lagunya, yang walaupun lagu-lagu yang kita katakan lagu-lagu alternatif, lagu-lagu Islam dan yang sebagainya, Islamik dan yang sebagainya, tetap saja kalau pada azan berkumandang, hentikan segala aktiviti kita, bagikan tumpuan, sebab nanti ada pada suatu ketika yang dengan kita disuruh dan juga dengan kita dipanggil. Sebab nanti ada pada suatu ketika dengan mulut harus menghembuskan dan mengucapkan kata-kata tersebut, la ilaha illallah, dengan penghujungnya takut kalau dengan mulut tidak boleh bercakap, dan juga takut kalau dengan anggota tidak boleh menasihatkan dan tidak boleh membantu dan menolongnya. Kenapa? Sebab di sepanjang hidupnya senantiasa lantunan azan yang berkumandang. Ya imam kita matikan, ya imam kita kita samarkan bunyi lantunan azan tadi itu, atau kita padamkan sama sekali dengan music ataupun juga dengan hiburan-hiburan yang menghibur. Belum habis salat seperti kita azan. Jadi imam tadi itu seperti itu keadaannya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, ingat pilih. Ar-Rahmanir Rahim, ingat anak. Maliki yaumiddin, kereta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pilihan raya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Betul Tuan Haji, bagaimana tidak? Jadi kita sudah menjelang bulan 1, tinggal 2 bulan saja lagi. Masuk dalam kepala kita semuanya. Nah, akhirnya para malaikat dan Allah pun tak tengok tuan imam karena imamnya tidak khusyuk. Allah tengok makmum-makmum yang berkumpul di belakang. Kalau ada satu orang makmum saja yang bening, yang ikhlas, yang khusyuk, yang tadabbur dengan bacaan daripada imam, Allah akan terima sembahyangnya, dan juga Allah akan terima sembahyang makmum yang hadir berkumpul di dalam masjid itu. Kalau tak ada
imamnya ingat pilihan raya, makmumnya merancang bagaimana untuk berkempen pada 3 bulan yang akan datang. Apakah kita letak bendera itu ke atas gunung atau tak payah, cukup di apartemen saja? Apakah dengan kita nanti yang satu lagi pertandingan, kemarin kalah kita, Indonesia kalah, ternyata Malaysia kalah dengan Thailand, sini 0-0 atau 1-1, ke Thailand kita 3-1 atau berapa kemarin kita dikalahkan. Jadi pikiran pula waktu sembahyang, pikiran kita ke sana. Jadi saat ketika dipantau keadaan imam dan makmum tadi itu, tidak ada seorang pun yang boleh khusyuk daripada takbir sampai kepada salam ke kanan dan ke kirinya. Allah terima sembahyang kita karena kita berkumpul melaksanakannya secara berjamaah. Kalau pada waktu kita duduk sendirian sembahyang di rumah, Allahu Akbar, apa yang Allah nak tengok? Tengok kita tak khusyuk, makmum tadi ngomong seorang saja. Jemaah dengan siapa? Daripada dua ungkapan kata-kata kita pada masa kita baca Fatihah itu dengan lafaz jamaah Tuan Haji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kami berarti sembahyang itu bukan sendirian, ada orang ramai yang kita babirkan. Memang sepatutnya dilaksanakan secara berjamaah sehingga bukan hanya setakat untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda, tapi juga dengan sembahyang kita itu nanti akan mampu untuk membuka pintu gerbang ijabah, pintu gerbang al-qabul, pintu gerbang surga selebar-lebarnya. Nabi kita bersabda, pembuka sembahyang atau anak kunci sembahyang itu adalah al-wudu, dan anak kunci surga itu adalah sembahyang 5 waktu. Kita dengar azan terlebih dahulu, nanti kita tanya jawab saja. Tanya jawab, kumpulkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Azan disambut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha